Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Kalau saya Aldi Tahir, saya lanjutin pakai lagu Coldplay. Nah. Oke, ketemu lagi sahabat Pojok Dermaga 6. Kita beneran di pojok dermaga, view-nya langsung sungai. Jadi mungkin ngelanjutin beberapa podcast kita sebelumnya. Hari ini kita mau ngobrolin santai, sesantai aliran Sungai Cikeas. Kita akan ngobrolin nih, kita ada Om Kohar, ada Om Tia. Jadi kita akan ngobrolin mengenai apa ya? Kehidupan tahun 80 90-an. Ini kita generasi apa sebenarnya? Generasi X kita. Baby boomer. Jadi ada generasi baby boomer, Gen X, milenial, selenial. Senang lihat milenial. Kalau saya senang lihat milenial. Oke, kita ada Patia di sini. Patia masuk Gen X. Nah, Pak Kohar juga Gen X lah. Itu pas perang. Atau selenial. Saya mungkin Gen Y. Apa Gen Z? Gen Z maksudnya. Nah, ini ngobrolin mengenai supaya santai. Kita hari Minggu habis jalan pagi, kita ngobrolin mengenai dulu tuh kehidupan tahun 80 90. Kita kan sekarang ngeliat punya anak-anak, ngeliatin lingkungan gitu ya. Ya mereka mungkin mainnya Mobile Legends, lihat nontonnya Netflix. Kalau kita dulu nonton cuma satu, TVRI kan gitu. Paling banter si Unyil. Habis mandi kita nonton. Kalau Minggu pagi begini kan. Tapi Pak Kohar, tahun 80 itu di mana, Pak? Saya tahun 80 itu tinggal di Tanjung Priuk, Pak. Wih. Dulu masih rawa, Pak. Masih rawa? Masih rawa. Betul, saya tinggal di Rawa Badak, Pak. Tapi nggak ada badaknya, Pak? Nggak ada badaknya. Kalau ada badaknya minuman. Tapi emang tahun 80 itu emang rawa banget, Pak. Walaupun itu kota, Pak, Jakarta Utara itu. Bener rawa, Pak. Bener-bener jangan kata listrik ya, Pak ya. Orang aja susah, Pak, di sana, Pak, dulu. Jadi rumah itu jarak itu masih 50 meter, baru ada rumah 50 meter, baru ada rumah, Pak. Bypass sudah ada dong, Pak? Bypass sudah ada. Bypass Cuma di belakang bypass itu rawa, Pak. Bypass itu kan ke ujungnya pelabuhan kan? Betul. Sebelah sini Warakas, sebelah sini Permai kan gitu ya. Ya. Betul, Bapak betul, yang sisi Permai apa yang Warakas? Permai, seberangnya Permai, Rawa Badak. Oke. Tapi ya tahun 80-an di mana, Pak? 80 saya lahir di Brisbane. Brisbane, mantap. Kota kecil di Jawa Tengah, di Brebes. Oh, Brebes. keren. Beneran ya, keren di Brisbane. Kalau jalan-jalan ke Brisbane habis itu udah Texas. Jadi habis Brebes habis itu udah Tegal. Jadi saya 80-an itu mungkin masih Dari Australia ke Amerika jauh. jadi 80-an ya masih 4 tahun setelah lahir gitu. Jadi memang lahir di kota kecil di desa malah gitu. Jadi belum ada listrik, jalan masih rusak. 80 sampai 90 lah, Pak, tarikannya. Ya, dari 80 90 kebetulan saya dari lahir sampai SMA. Memang tidak terlalu jauh. Jadi sekolah juga dari SD, SMP, SMA juga. Jaraknya ke sekolah tuh paling jauh pas SMA sekitar 7 kilo. Naik apa, Pak? Naik motor. Jadi nggak dramatis, itu biasa aja, bukan nggak susah-susah amat. Bukan anak singkong gitu. Ada yang nulis kan saya anak singkong gitu. Lahir di daerah tetap. Maksudnya nggak jalan kaki, nggak naik sepeda, nggak naik motor gitu kan. Cuman itu tadi secara fasilitas umum memang masih kurang kan. Jadi listrik tuh seingat saya baru ada pas kelas 3 SMP gitu. Jalan itu mulai bagus juga rasanya udah kelas 6 SD. Jadi mobil sih masih jarang sampai saya SMA, walaupun ada lah mungkin satu desa 5-10 orang lah yang punya dari 5.000 kakak gitu. Jadi lahir di sana sampai SMA di sana, baru kemudian datang ke Jakarta tuh saat kuliah aja. Yang jelas kita hafal nama menteri waktu itu, Pak. Iya, karena pelajarannya mensyaratkan gitu. Iya benar, hafal nama menteri jarang di reshuffle soalnya waktu itu. Saya SD itu masih Menteri Olahraga itu Abdul Ghafur kan. Masih apa? Fuad Hasan siapa, Pak? Batasan Menteri Luar Negeri, Pendidikan. Menteri itu ahli alatas kayaknya. Luar negeri. Islam. Siapa lagi? Hasan Ashari Oramahi? Itu
penyiar TV ya. Orang Mahi. Sampai sekarang orang Mahi Nah, itu. itu bicara TV juga sama. Sampai Sambas. saya SMP itu kan listrik itu baru ada kelas 3. Jadi sebelumnya tuh TV itu masih pakai aki. Gitu. Dan kita biasanya nonton cuma di Minggu sama malam Minggu. Dan kalau akinya habis sebaris. Iya, Gitu jadi ya? kalau malam Minggu tuh karena ada cerita air pekan. Kalau Minggu pagi ada Unyil sama keluarga Cemara. Betul. Emang ada keluarga Cemara Minggu ya? Penggantinya Minggu itu jendela rumah kita. Iya jenaka. RMD Rumah Masa Depan. Masa Depan Iya. gitu. Pak Sukri. Ah, Pak Sukri itu yang main guru. Jadi mungkin sekarang kalau ngelihat hari ini pilihan begitu banyak ya. Iya. Anak-anak muda lihat Netflix lah, lihat YouTube. Kira-kira kalau kita berkaca, ya bukannya membandingkan gitu. Bekal apa yang kita punya sebagai yang waktu itu mainnya terbatas gitu, yang nggak banyak pilihan. Dan melihat hari ini anak-anak dibekali dengan banyak pilihan, kira-kira perbandingannya generasi yang sekarang akan seperti gimana 30 tahun atau 20 tahun ke depan? Kalau saya ngeliat kalau generasi sekarang itu generasi nunduk ya Pak ya. Karena setiap hari itu nunduk. Oh nunduk ini. Kalau dulu zaman kita enggak. Ya bisa lari-larian main petak umpet. Bukan nunduk juga Pak Dir? Oh enggak, tapi kita larian. Ini harap. Yang lebih senang lagi kita kalau main bola gebok Pak. Tahu kan bola gebok? ya, Nah, pakai plastik. pukul. Nah itu kita kejar-kejaran Pak. Selain kita sehat ya kan larian. Nah kita kalau ke Salmoran juga itu Pak. Yang paling kenceng-kenceng aja gebuk Pak. Dulu Pelampiasan. mainnya bola gebok. Dornama main dong. Ya. Dornama. Sama nggak Pak di Brebes mainnya gitu? Iya sama, cuman mungkin lebih Lebih yang high-tech berbeda gitu. lebih penamanya gitu kan ya. Lebih kayak kalau di sini kan petak umpet, tapi kalau di sana ya tetap pakai bahasa daerah. Bahasa daerah. Namanya apa Pak? Apa ya? Itu gitu bahasa sendiri jadi petak umpet. Tapi ada lah kekelewuhan maksudnya. Hidden name. Jadi kalau di sana tuh kekelewuhan, cuman kalau di sini kan petak umpet tuh bisa mungkin bisa siang, bisa malam, walaupun itu kan kebanyakan malam gitu. Terus di sini kan secara area lebih terbatas. Beda kayak di kampung. Di kampung tuh lebih susah, lebih challenging karena kan secara tempat jadi lebih luas, kemudian susah nyarinya karena banyak pohon, rumahnya juga jarang gitu kan. Kadang malah kalau iseng tuh malah pulang ke rumah, tuh dicari ya ketemu malah tidur di rumah. Cuman itu tadi saya bilang kalau kita membandingkan generasi dulu sama generasi sekarang mungkin ada plus minusnya gitu kan. Kalau sekarang orang lebih didorong menjadi lebih melek informasi gitu, lebih berpikir global karena mereka lebih melek, bisa melihat banyak informasi yang bisa diakses melalui internet misalnya. Tapi mungkin dari sisi apa ya, keakraban gitu kan, dari sisi family, dari sisi pergaulan sih mungkin lebih terbatas karena mereka cenderung Mandiri ya. menjadi mandiri tapi juga menjadi individualis menurut saya gitu. Walaupun ngumpul bareng tapi nunduk semua. Iya, nunduk itu semua. tadi gitu kan. Jadi mereka lebih kalau menurut saya ya plus minus, mungkin buat mereka ini masa yang dianggap luar biasa nantinya akan diceritakan mereka. Tapi buat kita yang luar biasa ya saat kecil dulu gitu. Glorinya adalah glori membandingkan. kita gitu kan. Mereka glorinya glori mereka sendiri. Gitu. Karena kalau kita pun cerita ke anak-anak gitu kan bahwa dulu tuh kita lebih sebagai orang tua itu banyak pilihan bermain, nggak terlalu fokus ke gadget, bahkan mungkin saya sering gitu kan waktu misalnya datang ke Jakarta main ke rumah saudara, ponakan juga main gadget, tapi itu memang karena tidak terbiasa gitu kan, jadi malah sama sekali tidak tertarik gitu kan. Dulu kan masih ada Nintendo, Atari. PlayStation, jadi sama sekali kalau dipaksa suruh main ya nggak mau gitu, karena saya biasa apa namanya mainkan permainan-permainan tradisional gitu. Jadi merasa itu bukan dunia saya gitu. Nah mungkin sama seperti anak sekarang juga, kalau misalnya mereka biasa di sini menggunakan gadget gitu, terus datang sekali waktu pulang ke kampung terus diajak melakukan permainan di kampung juga, menurut saya sih mereka juga agak susah juga gitu. Bisa langsung tune in mengikuti permainan-permainan yang ada di sana. Jadi ya, artinya setiap generasi glorifikasinya berbeda. Akan berbeda. Pak, tahun itu kan mudik udah musim lah ya, tahun 80 90. Di Brebes kalau musim mudik tuh jadi macet nggak? Maksudnya di depan, maksudnya begini, ke depan rumah atau ke depan jalan gitu jadi males musim lebaran kan orang pada mudik. Karena banyak kendaraan ya. Ya menurut saya itu lebih plus minus gitu kan Pak ya. Jadi misalnya gini, kalau bicara transportasi gitu kan, dari sisi waktu pasti lebih lama gitu. Karena tol kalau misalnya saya pulang dari Jakarta sampai kemudian ke Brebes, tol kan cuma sampai Cikampek. Iya. Jadi sampai sana kan udah nggak ada tol gitu. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama.
orang juga mungkin dari satu sisi itu menjadi apa ya, sedikit mengganggu, tapi di satu sisi juga itu menjadi hiburan buat mereka gitu. Kita juga kadang-kadang lihat di teras gitu kan, melihat Senang ya, kemacetan gitu kan, melihat banyak di mobil ya. kendaraan, kemudian ada banyak hal yang mungkin dilakukan para pemudik. Karena habis itu kosong lagi. Nah, itu kosong lagi. Truk doang ya. Jadi bahkan kalau saya dulu gitu kan lebih apa ya, challenging itu kan jalannya juga rusak. Jadi mungkin kalau sekarang kalau kita merasakan pulang dari sini ke Brebes 4 jam, ya dulu bisa paling cepat 12 jam. Ya, tapi Zaman saya punya saudara rumah di Brebes, kerja di Comal. Bayangnya antar kota, itu juga antar kota kan sih, Bogor, Jakarta gitu. Antar Sama kota juga. ke provinsi. Saya pernah kerja kantor satu di Omang, satu di Cengkareng, Pak, Sibisi. Nah, kalau mau ke Cengkareng, kalau dari rumah Kabupaten Bogor, dari Bogor, Jawa Barat, masuk DKI, masuk Banten, Wih. 3 provinsi. 3 provinsi sekali jalan ya. Cuma ada satu nih pada saat zaman dulu yang ngangenin. Saya dulu nggak bisa ngeliat kayak begini nih, Pak. Langsung nyebur, Pak. Sekarang sih bisa, Walaupun Pak. ya, walaupun di Jakarta kalinya nggak kayak sebersih inilah ya. Kalau Ya. di Jakarta. Harus Cuma yang nggak pintar bisa dulu. ngeliat kali kosong gini, Pak, kita udah langsung nyebur, Pak. Dulu ngapain, Pak? Maksudnya dulu nyebur berenang apa? Berenang, Pak, seneng Pak kalau ngeliat air itu, Pak. Sampai sekarang masih seneng kalau ngeliat air seperti ini, Pak. Iya, Rasanya iya. pengen nyebur aja. Tapi main di Sampur dong, apa? Wah, dulu emang tempat favorit adalah Sampur, Pak. Sampur. Sampur. Keren banget deh tuh Kayak Sampur. Miami gitu kan, Iya. Miami Beach, dari Brisbane, Texas, Miami. Keren banget tuh sepanjang dari Sampur terus sampai ke Cilincing, Pak. Wah, keren banget Cilincing. pantainya tuh, Pak. Marunda ya. Marunda tuh tempatnya si Pitung, Pak. Keren banget tuh, Pak. Kita kalau ke sana dulu bawa KT, Pak. Buat ngambil kijing. Iya, betul. Kerang. Kijing gitu. Betul. Satu kampung kita, Pak, sebetulnya, Pak. kan sama ini Pak, maksudnya nih kalau anak-anak dulu itu menurut saya sih mereka lebih didorong kreatif itu lebih karena Karena nggak ada. sendiri gitu. Karena Iya. nggak ada. Tapi kalau sekarang kan kreatif itu kalau lebih dididik sama medsos gitu. Jadi misalnya gini, kalau dulu kan kalau mau bikin mainan gitu kan, misalnya mobil-mobilan, kita harus berpikir sendiri kira-kira mau bikinnya seperti apa gitu. Dari klub jeruk Misalnya, ya. iya, lihat bannya ambil dari sendal, 3 minutes. walau yang nggak kepake gitu kan. Kemudian nanti pakai dari apa namanya, kalau nggak kardus bekas seperti bekas gitu. Dan itu menurut saya sih lebih kreatif. Kalau Kreatif, saya misalnya ya. bandingin dengan anak-anak sekarang itu, misalnya anak saya gitu. Kalau diminta untuk membuat kerajinan tangan tuh kayak berpikirnya agak lama gitu ya. Lama ya. Buat seperti Mesti browsing dulu Iya, ya mesti kita. browsing Tapi dulu, udah jadi gitu. browsing ya. Iya. Lihat dulu di YouTube. Tapi ya jadinya ya apa yang di YouTube dikasih lihat begitu dia akan praktekin Iya. betul. Beda dulu kita nyarinya bingung, Pak. Iya. Browsing Saya apaan nanya-nanya kita? ya kan. Nanya-nanya nih bikinnya gimana. Orang tua dulu ya bikinnya dari kulit ini misalkan dari kulit gerbong pisang. Bisa, kulit jeruk bisa. Gitu. Nah. Yang ada di tempat aja biasanya sih gitu. Pepaya juga bisa ya. Bisa, pepaya Dulu bisa. berenang pakai inian pepaya, Pak. Betul, pepaya. Batang Ya, daun kan. bolong-bolong itu ya. Iya. Pepaya. Tadi soalnya pepaya katanya. Oke, berarti semangat zaman tuh emang masing-masing punya gitu ya. Punya ceritanya lah. Iya, Ini cerita. kalau kita berbicara tentang lebih lokal gitu kan ya, misalnya kalau hujan tuh ngejar burung gitu kan, kalau malam nyari belalang, whatever cerita menurut kita sesuatu yang menyenangkan. Mungkin nanti di zamannya nanti anak-anak itu yang bicara main PUBG itu menyenangkan gitu kan, Iya. kemudian kompetisi hal seperti itu juga menyenangkan, itu kan berbeda dengan zamannya gitu. Tapi ya, Iya. tidak bisa dibandingkan mana yang lebih baik dan Betul. tidak sih ya, setiap orang pasti akan punya cerita masing-masing. sesuai ceritanya lah. Benar. Tapi hal apa yang kira-kira jadi apa ya? Disruptionnya anak-anak sekarang kira-kira nantinya apa ya? Kalau sekarang kita disruptionnya apa terganggunya adalah ketika kita mungkin nggak bisa mengakomodir teknologi yang berkembang, kita mungkin jadi gaptek katakan gitu ya. Nah, anak-anak sekarang udah pinter gitu, udah ngerti melek aja udah langsung screenshot mikirnya gitu kan. Kalau di shop, Dan kalau di screenshot. shopnya anak sekarang saya rasa kalau dipanggil sama orang tuanya, Pak. Oh, Lagi asik kan, waduh, mama mau bapaknya gimana sih, ganggu aja nih. dulu kita Di juga shop Pak, itu. suruh ke warung, Ah, beli barang, beli bawang, beli di apa. bawah beli minyak, Pak, minyak tanah. Yang kalau jalan tuh ditendang-tendang tuh jerigennya tuh. Sama tuh Pak, di Brisbane juga gitu kan Pak. Sama kan keren masanya kita itu. Jerigen minyak tanah. Oke, Jakarta tahun 80-90, bus
bed masih terbatas. Dulu ke Jakarta tahun berapa? Saya ke Jakarta tahun 94 Baru dong Pak. pas kuliah. Kuliah UI gitu ya. Kuliah di Depok. Depok. Kok Baru baru? kerja itu Pak, 94. Berapa tuh udah kerja? Udah kerja Pak. Saya berarti satu angkatan. Saya dulu Pak kuliah itu sampai nggak tahu itu Pak fakultas itu. Jadi dulu tuh asal disuruh kakak gitu kan. Dulu sebenarnya saya pengen sih jadi pemain bola. Ya, cuman dulu ibu saya bilang tuh tidak menjanjikan. Udah ngapain sih jadi pemain bola udah. Coba angkatan itu pemain bola yang ngetop siapa Pak? Kurniawan Julianto. Jadi saya dulu Ya. pernah berbayar. Kiper Hermansyah. Oh, saya tuh tua banget tuh di bawah. Betul banget. Saya Oh, masih zaman saya berarti ya Hermansyah. SD kalau Hermansyah. Dulu Keren saya banget masih tuh. Kurnia Sandi ya. Ah, iya, Kurnia Kurnia Sandi Sandi. angkatan itu. Jadi dulu sih kalau saya ikut TC di Semarang harusnya bareng sama Kurniawan Julianto sama-sama di PSIS. Cuman saya memang nggak mau itu karena bukan nggak mau, saya sih pengen itu karena saya berpikir gini, lebih menyenangkan kalau bekerja itu berdasarkan passion, Iya. nggak pakai mikir kan cuma main bola lari ke sana kemari gitu kan. Jadi kalau kuliah kan karena dulu bapak saya itu cuma ngasih 2 pilihan kita buat kuliah, kedokteran atau apa namanya kalau di Cikini itu yang jadi IKJ. IKJ. Oh iya, berarti ada darah seni dong. Bukan dari sih, bapak saya tuh berpikir cuma simpel Pak. Dia tuh nggak pernah khawatir gitu seperti di film-film. Kalau anaknya lulus tuh bawa map, pakai dasi, datang ngetuk-ngetuk pintu, ngelamar. Itu yang dia paling nggak mau. Gitu. Itu dikuatir. Dia khawatir. Jadi dia berpikir kalau jadi dokter nggak akan ngelamar. Jadi dicari ya. dicari gitu. Sama juga artis, nggak ada orang lamar artis. Iya. Bapak sih nggak ngerti audisi gitu kan. Padahal jadi audisi juga. Ada casting ya Jadi, kan. yang penting sih gimana caranya anaknya cepat bekerja gitu. Jadi menurut dia yang nggak sampai ngetuk-ngetuk pintu pakai dasi nggak jelas naik bus kota, dia pilihannya kedokteran sama IKJ. Film. Cuman karena kelas 3 bapak saya meninggal jadi Luar biasa. nggak jadi kayak gaji nggak jadi dokter juga. Tapi jadi pemain bola juga dikejar Pak. Kalau pas lagi bawa bola. Iya. Oke lah kalau gitu kita ngobrol ngalor gitu nanti kita sambung lagi sobat dermaga 6 dengan konten yang lebih tidak bermutu dan unfaedah. Yang penting kita harus ada konten. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.